Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Bimbingan CSD selaku Kepala Senior yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf senior bagian. Pertama-tama kita berikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa beraktivitas di sini dengan kehendak Allah. Untuk itu mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sholawat serta salam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah besok akan membantu kita di yang rumah. Mohon maaf kepada Ibu, saya mengganggu waktunya karena di sini saya sedang melaksanakan program pendidikan guru penggerak tanggal 11 Kabupaten Sidoarjo, yang mana pada rangkaiannya saya diharuskan untuk melaksanakan pembahasan atau diseminasi tentang budaya positif. Di sini saya akan mengenal dulu fasilitator saya, Bu Susilowati SPDSD MBG, beliau dari Kendal, kecamatannya Sukorejo. Kemudian kemarin Bapak dan Ibu sudah bertemu dengan Ibu Wasatul Wada selaku pembimbing saya atau pengajar praktik. Kemudian latar belakangnya yaitu bahwa konsep budaya positif ini masih banyak belum diketahui oleh guru. Makanya hari ini saya berkeinginan selain mendapatkan tugas dari rangkaian guru penggerak itu melakukan diseminasi agar terbangun budaya positif di SD Negeri Kalidanger. Kemudian tujuannya yang pertama adalah meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Kemudian terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan kegiatan kelas atau sekolah. Mungkin Bapak atau Ibu sudah membuat kegiatan kelas, Bu Lia sudah, Bu Lani sudah kegiatan kelas. Nah, ininya itu. Kemudian sebelum kita masuk ke materi pemanasan dulu, ini sedikit ice breaking. Nanti Bapak dan Ibu silakan menghitung ada berapa gajahnya. Ada berapa gajahnya. Waktunya 1 menit aja. Silakan itu. Oh, ada pertanyaan. Gajahnya ada berapa? Kepala gajahnya ada berapa? Ada 2. Kuliah ada 13. Dari Aris 12. Sama-sama. Satu ya. 1 sama 2. 3 sama 4. 5 sama 6. Tapi kan kanan kiri sama. Ya kan? 12 sama 12. Kepalanya ada 7.
kita akan membahas ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 materi. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Nah, kira-kira ketika Bapak dan Ibu mengajar di kelas, anak-anak itu menang karena apa? Takut. Karena takut. Karena takut. Pak Aris? Takut, gitu. Tapi pada dasarnya anak-anak itu tidak pernah takut. Anak-anak itu menyerahkan kontrol dirinya ke Bapak Ibu semua. Aku manut karena anak-anaknya itu menyerahkan kontrol diri. Aku kon maju nulis, kon tiket. Karena apa? Karena kesadaran dirinya itu diserahkan ke Bapak dan Ibu semua. Bagaimana jika anak tidak menyerahkan kesadaran dirinya kepada Bapak Ibu? Contohnya anak kan membangkang, tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas. Kenapa? Karena anak tidak memberikan kontrol dirinya kepada Ibu. Pak Amir tolong tangannya dilepas, enggak. Nah itu berarti Pak Amir menyerahkan kontrol dirinya ke saya. Ya, seperti itu. Pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol murid. Pada dasarnya seperti itu. Kita tidak bisa mengontrol seseorang, entah itu murid atau anak kita dan sebagainya. Tapi murid dan anak kita itu yang menyerahkan kontrol dirinya ke kita, sehingga kita bisa melaksanakan sesuatu, memberikan suatu perintah dan anak melaksanakan. Nah di sini poinnya selain itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki oleh tersebut. Dari kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Mungkin ada anak yang tidak suka olahraga, tapi karena dia harus menghadapi pelajaran tersebut, akhirnya anak terpaksa untuk melakukan pelajaran olahraga. Nah, kemarin sudah saya sampaikan juga di undang-undang yang kemarin bahwa pembelajaran yang melalui baru itu kenapa IKM itu ada profil belajar Pancasila? Karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Diajar Dewantoro, bahwa kita saat ini mengikuti perkembangan kodrat dan zaman. Dulu mungkin zamannya Pak Hamid, buku-buku nggak punya mungkin ya Pak, tapi hafalan ketika SD, alhamdulillah hafal semua tapi anak zaman sekarang nggak sudah seperti itu karena zamannya sudah berbeda, kodratnya juga sudah berbeda. Kodratnya seperti apa? Anak-anak sekarang sudah terbiasa dengan gadget, anak-anak lahir sudah terbiasa dengan ditinggal pergi orang tuanya karena sibuk bekerja dan sebagainya. Nah di sini pembelajaran pelajaran baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Menghafal belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan
bisa diimplementasikan ke siswa kita agar siswa kita itu setidaknya itu menguasai semua aspek ini. Bagaimana dan betapa itu merupakan suatu fondasi anak untuk melaksanakan semua apa yang akan kita sampaikan ke mereka. Kemudian berkebinekaan global Indonesia dengan beragam suku budaya, kemudian ditambah lagi dengan kebudayaan dari luar negeri yang masuk ke kita harus bisa mengarahkan untuk memfilter budaya mana yang bagus untuk bisa diimplementasikan ke budaya kita. Kemudian bergotong royong sudah jelas, mungkin dari awal pembelajaran sampai sekarang diterapkan terus. Nah, kreatif ini akan muncul ketika ada pemicu. Kreatif akan muncul ketika ada pemicu. Sebisa mungkin ketika Bapak dan Ibu mengajar, munculkanlah kreativitas anak, entah itu baik dalam bentuk kognitif atau hasil atau produk. Kemudian berpikir kritis, Bapak dan Ibu di kelas sudah melaksanakan mesti anak-anak untuk mengerjakan sesuatu hal yang problematik melalui soal, kemudian mandiri. Nah, mandiri ini anak-anak bisa melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian menurut Bapak dan Ibu guru, disiplin itu apa? Apa disiplin? Disiplin jelas keteraturan positif baik. Nah, dalam budaya kita, anak kata disiplin dimanes menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin itu identik dengan patuh. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Patuh. Padahal aku pengennya sekolah kambingnya bebas, tapi mergo ono aturan nganggo seragam. Sehingga muncul ketidaknyamanan. Aku pengennya mulai gondrong, tapi ini rasi. Itu kan tidak nyaman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa? Hal-hal yang positif, saling menghormati, saling toleransi, tolong menolong dan sebagainya. Banyak sekali kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam diri. Nah, ekstrinsik nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan diri tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Intinya membuat murid itu sadar. Nengok apa kok aku neng sekolah itu begini, guru A, B, C kok nengok apa? Saat ini kan siswa menemukan kamu pada aturan sekolah masuk jam 7. Tapi siswa tidak berpikir kenapa aku harus berangkat jam 7. Belum ada timbul pemikiran seperti itu. Nah, ini motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Yang ekstrinsik itu menghindari tidak nyaman atau hukuman. Aku ngambil seragam lengkap dan berarti buku. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan, aku mengharap main dipuji sama guru seperti itu kan. Ada itu ekstrinsik. Tapi yang intrinsik itu menjadikan orang atau murid kita untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Aku maju mergo aku iso. Orang mergo aku main di lembeng karo guru. Itu motivasi intrinsik. Kemudian menurut Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar manusia itu apa? Makan. Pakaian. Tempat tinggal. Itu kan dalam Jawa kan sandang makan. Tapi kebutuhan dasar manusia itu tidak hanya itu.
Pak Hamid, apakah Pak Hamid pengen disayangi sama istrinya? Tidak. Ya, ya. Apakah Pak Hamid pengen anak Pak Hamid itu sayang dengan Pak Hamid? Atau ya, ingin kan? Ya. Itu juga termasuk kebutuhan dasar. Nah, berbagai teori psikologi dan sosial sering mendefinisikan kebutuhan dasar manusia sebagai sekelompok kebutuhan yang harus dipenuhi untuk memastikan kelangsungan hidup, kesehatan dan segala seseorang. Bu Eni pengen menikah? Ingin. Kebutuhan bukan? Oke, seluruh perilaku kita memiliki tujuan tertentu. Usaha yang kita lakukan pun bertujuan agar kebutuhan kita terpenuhi. Nah, tadi yang disampaikan sandang, pangan, papan merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, ini makanan, pakaian, kesehatan, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, contohnya dipedulikan, kuliah, Renya juga. Kasih sayangnya butuh kan seperti itu. Kemudian jadi bagian dalam kelompok. Misal yang sekali tengke, Bu Eli kalau dikandani aku dan sebagainya kan nggak enak toh rasanya. Kemudian kebutuhan akan kepuasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, berprestasi, diakui. Wis kerjane kesel perhatian karo kepala sekolah kan angel. Nah, itu kebutuhan kepuasaan. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, seperti berpendapat tanpa paling simpel. Kemudian kebutuhan kesenangan, nah ini kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa, saya Pak Hamid boring lah, Pak Hamid bolehnya rawa-rawa. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Jadi tidak hanya apa, tapi masih ada yang lain, yaitu kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kemudian ada suatu kasus Pak Hasan, guru wali kelas 5 di SD Harapan, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 5 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jalur mosok. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Hasan, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Anda melakukan itu? Kira-kira gimana? Bocah menolak, melarang, langsung melarang, tidak boleh seperti itu. Itu nanti akan kita bahas di sisi ketiga restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam peraturan atau keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Jika ada pelanggaran pasti ada hukuman, seperti itu kan. Nah, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan pelanggaran peraturan atau keyakinan kelas di sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi itu saling berkaitan. Selain kedua hal tersebut dalam penerapan restitusi ini juga hubungan restitusi. Nah, nanti kita akan berfokus ke restitusi. Hukuman bentuk prosedur atau tindakannya diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan. Konsekuensi adalah akibatnya. Misal kita berangkat upacara tidak memakai pakaian lengkap, berarti hukumannya misal berdiri di depan biasa, konsekuensinya dia menjadi malu, seperti itu kan. Nah itu contoh situ. Nah sekarang ke restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid
memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ketika tadi anaknya tidak memakai seragam lengkap, kita tidak langsung hukum di depan tiang bendera kemudian tidak teman-temannya, tapi kita dia mengajak diskusi. Nah, merupakan proses kolaboratif. Jadi ada dialog antara kita dan murid yang melakukan kesalahan untuk mencari solusi. Kenapa kamu nggak pakai seragam hari ini? Kemudian kira-kira kamu bagaimana biasanya agar tidak memulai perbuatan lagi? Intinya kita harus pendekatan secara pribadi. Nah ini hukuman tidak terlalu nyala atau tiba-tiba Bu Guru saya nggak bawa buku LKS keluar. Itu kan tidak terlalu nyala, ya kan? Tidak sebentar. Kemudian itu tidak tahu apa yang terjadi atau didebatkan. Bisa membuat ikan kelas, tapi yang membuat gurunya sendiri. Nah itu tidak didebatkan. Bersifat satu arah. Nah hukuman yang menerima konsekuensi ya satu. Nah itu yang salah. Kemudian bisa psikis, fisik itu ya dari badan, psikis itu bisa dari omongan, kemudian atau dengan lainnya. Kemudian konsekuensi ternyata sebab tadi saya aturan. Kemudian kita dibuat tidak nyaman, terbaiklah nyaman, maka dihukum. Yuk, ke sini, malu. Sikap guru sama murid. Jadi murid anak guru nek anak guru rosal. Nah yang sedang saya terapkan di kelas 5. Jajal ketika saya tidak ada di kelas bagaimana? Mungkin sudah ada perubahan hari ini. Kemudian sudah pernah lihat saya tidak belum datang langsung. Kemudian restitusi terencana disepakati sesuai aturan. Kenapa? Ketika saya belum tahu sudah tidak ada keluar karena kita melakukan kegiatan kelas atau restitusi. Sepakati sebisa mungkin semua anak yang dikasih itu saling bertanggung jawab, saling mengingatkan. Jika ada yang keluar maka nanti konsekuensinya akan balik lagi ke pertanyaan keyakinan kelasnya sudah dilanggar atau tidak. Jadi tidak ada hukuman. Mulai semester ini saya jarang melakukan hukuman, terus terang saja. Kemudian sikap guru selalu memotivasi secara internal, selalu berikan dukungan. Keyakinan kelasnya sudah dibuat, laksanakan tanggung jawab bersama. Pak ini belum aktif karena itu tak kasih pertanyaan nanti kertas tugas kemana ada itu apa menurut saya kita disuruh belum terakhir itu Pak. Kira ya mengganti kertas tugas kemana lagi itu konsekuensi hukuman itu meminta push up itu hukuman. Kemudian kalian mengalami laporan berkata terlambat mengikuti pelajaran PJWK itu konsekuensi karena sudah disepakati sebelumnya. Kemudian bersekali-kali karena mengalami teman berbagai pensil. Kamu mengatakan pensil di sana bersih. Yang tidak rencana. Nah, ini segitiga restitusi yang kemarin saya pelajari dengan rekan-rekan saya sebisa mungkin dilaksanakan. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dilaksanakan oleh guru. Kemudian agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebenarnya segitiga restitusi ini tidak hanya bisa dilakukan di sekolah, di rumah juga bisa.
Nah, yang pertama itu ketika anak melakukan kesalahan pasti perasaannya meluap-luap, entah itu emosi, entah itu sakit hati dan sebagainya. Itu kan pasti meluap. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan. Mungkin langkah ini sudah Bapak dan Ibu lakukan dari dulu mengamalkan, namun masih dinenang, seperti itu kan? Tapi langkah kedua yang ketiga itu yang jarang sekali dilakukan oleh guru. Nah, ketika sudah stabil, emosinya dan sebagainya, baru kita tanyain, kenapa kok seperti itu? Dan setelah anak sudah meluapkan apa yang dia rasakan, baru kita menanyakan keyakinan. Nah, sebelum itu berarti kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Nah, keyakinan apa yang harus didapati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu lebih pasti pengen seperti apa? Pengen gimana? Kelasnya itu pengen seperti apa? Pak Alan itu mengajarnya itu harus bagaimana? Pak Alan itu menilai itu harus bagaimana? Saya selalu menanyakan itu ke murid. Nah, di sini mensampaikan lintas bisa dilakukan dengan kata-kata berbahasa itu wajar dan manusiawi dan sebagainya. Kamu sudah merasa begitu, Bapak Guru mau menjadi siapa yang selalu mencari solusi yang baru. Jadi membuat anak itu merasa nyaman ketika diajak berdialog dengan kita. Anak tidak tertekan, dan sebagainya. Kemudian ke validasi tidak yang salah. Ini kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasar tidak anak berbuat kesalahan. Jadi kesalahan ini bagian apa toh? Biar kita nanti menjadi solusi bersama-sama. Nah, kata-kata yang bisa dibikin promotasikan adalah kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan, kamu harus bangga dan sebagainya. Kemudian menanyakan keyakinan, yaitu prinsip diri, prinsip dari kantor pada dasarnya kita melakukan karena termotivasi secara eksistensi. Jadi yang tadi saya sampaikan juga menanyakan keyakinan. Kalau kita belum berkeyakinan ya yang ditanyakan apa?
karena bahasanya kemudian di sini adalah 5 posisi kontrol guru. Saya sendiri mengakui posisi kontrol saya itu merupakan posisi yang paling rendah, yaitu sebagai pemukul. Nah, semakin ke kanan itu posisi kontrolnya semakin baik, membuat rasa bersalah, memantau dan dalam modul ini diharapkan semua guru penggerak itu dapat menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Caranya bagaimana? Ya itu tadi menerapkan sehingga institusi atau video yang baru saja Bapak Ibu. Oh ini belum tak buka sebelum. Nah, belum tak buka step barunya. Makanya nggak muncul.
Nah, barusan merupakan video untuk kontrol guru yaitu pemukul. Nada suara tinggi, bahasa tubuh melotot, jari menunjukkan menghati, itu sudah mainnya ke fisik dan psikis. Iya. Ya. Kemudian bagaimana perasaan murid bila guru bisa seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Hasilnya murid akan menjadi murid yang memarah, pendendam, agresif, tidak percaya diri. Nah, ini jika kita terapkan di rumah juga akan seperti itu, tidak hanya di sekolah. Ketika mungkin ada tetangganya bapak dan ibu melakukan suatu kesalahan ke kita, benda-benda seperti itu juga akan mempengaruhi psikisnya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Bagaimana? Makin halus. Oke, harus anak bingung nggak? Iya. Bingung nggak? Anak bingung masih. Aku mau piye? Seperti apa? Nah ini membuat rasa bersalah. Jadi nyalaki anak terus. Tadi kan langsung ada asing hukum. Nah, sekarang membuat sederhana. Ini akan menyebabkan anak itu tidak percaya diri, kemudian anak menjadi bingung, confused. Aku mau piye? Seperti itu. Tidak ada solusi. Posisinya sama. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kesenjar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu.
sudah elek ya, itu dia boleh kayak. Nah, tidak ada masalah dia merasa bisa mengadakan guru tersebut. Itu juga terjadi ketika kita mendidik anak di rumah. Oh, aku kalau masalah orang bapakku pandai baik. Nah, ini yang terjadi di anak-anak muda DPR. Wah, segala masalah ya, saya tahu. Adik yang pertama siapa ya? Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Aku duduk. Nah, ini sebagai pemantau atau pengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Ya, seperti kita lagi meninggal kelas ke kantor, nanti catat siapa ya? Kami di kelas. Murid memahami konsekuensi yang dijalankan kalau teman-teman setelah tutup sekolah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, jadi marah atau membuat bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Di sini poinnya tetap tidak nyaman. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Memberikan solusi. Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Mungkin di SD itu maksudnya tuh berpikir kritis ya, mulai diajar berpikir kritis. Tugas seorang mengajar untuk bukan mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang mengajar bukannya memisahkan dari kelompoknya, tapi membaikkan ketika kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi ketika dia terlambat, dia tidak merasa malu karena sudah di kesepakatan kelas, sehingga dia akan nyaman ketika berada di kelas dan mengikuti pelajaran seperti biasa. Nah, kita masuk ke materi yang kelas. Mengapa keadaan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa pakai helm? Karena nggak mau ditilang. kalau ditilang. Tapi intinya apa? Intinya apa? Kenapa kita harus pakai helm? Peraturan undang-undang. Demi keselamatan, ya. Mentas melaku kena debu, matanya tidak berdebu, di laut kerikil, lupa, ya aman. Benturan ringan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan mencuci tangan sebelum makan? Untuk kebersihan. Nah, itu adalah nilai-nilai kebersihan. Nah, peraturan atau keyakinan kelas, keyakinan kelas sekolah itu diawali dengan kata-kata yang kebajikan, kebersihan, keselamatan, kehormatan, menghargai, toleransi dan sebagainya. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi dalam kelas. Contoh di kelas 5, kita bersikap baik dan jujur. Kita saling menghormati. Kita harus datang tepat waktu. Kita mengucapkan tolong dan terima kasih. Kita belajar dan bermain dengan aman. Kita gigih dan melakukan yang terbaik. Jadi keyakinan kelas ini merupakan kalimat-kalimat positif untuk memotivasi anak melakukan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Jadi tidak boleh datang terlambat, jangan berbohong. Kayak negatif. Kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif, kata-kata yang positif, karena diawali dengan kata-kata yang baik. Pembentukannya berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif yang baru saya sampaikan, kemudian disesuaikan dengan kondisi sekolah atau kelas sehingga mudah diterapkan. Jangan membuat kesepakatan yang rumit atau tidak sesuai dengan kondisi geografis. Misalnya apa? Ketika bersepeda harus ngobel dengan lonceng, padahal anak-anaknya nggak pernah ada yang bersepeda. Itu kan peraturan kelas yang tidak sesuai dengan kondisi geografisnya. Kemudian semua warga sekolah telah dilibatkan, jadi tidak ada yang tidak terlibat. Dilibatkan semua. Walaupun anaknya itu pasif, ya bagaimana kita membujuk anak tersebut untuk melakukan interaksi, entah dia mau nulis satu kalimat atau satu kata, sendiri ikut berpartisipasi. Nah, kemudian menutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi kompetensi guru harus benar-benar kita laksanakan, yaitu kepribadian, pedagogik, sosial, dan
insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Demikian dari saya. Kuliah mau dibuat langsung kayak gini. Mungkin dia mau ditanyakan? Enggak, banyak sekali yang disampaikan kawan. Tentu ya, bagi kami hal yang baru lah. Hal yang baru bagi kami karena ini tentu kita kurang sampai untuk titik manajer kita mungkin hanya sampai pada teman saja. Ya teman, saya juga pernah seperti itu. Iya, penghukuman itu sudah berkurang sangat banyak, tapi pada level baru teman dengan adanya diskriminasi ini kami jadi tahu bahwa posisinya masih kurang ke atas lagi levelnya. Jadi terima kasih Pak. Terima kasih untuk Pak Hamid. Mungkin dari Pak Hamid sudah saran cukup dari Bu Edi cukup dari dia cukup. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi dalam diskusi saya. Semoga kita semua yang ada di SDGT